Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Mohon maaf sudah lama tidak mengupload tutorial. Izin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tutorial, yaitu mengenai aplikasi reaksi atau singkatan dari rencana aksi SKP. Dalam hal ini, aplikasi ini saya buat untuk membantu teman-teman SN dalam merancang rencana aksi SKP 2024, khususnya ASN Kementerian Agama, dan lebih khusus lagi untuk guru. Tapi tidak kemungkinan untuk yang bukan guru atau staff atau fungsional yang lain bisa menggunakan aplikasi yang saya buat. Lanjut, di aplikasi ini saya bikin menggunakan aplikasi Excel. Insya Allah sangat mudah dan pasti kompatibel dengan seluruh komputer atau laptop Bapak Ibu. Aplikasi ini saya namakan aplikasi rencana aksi atau reaksi, singkat itu. Aplikasi ini cukup kecil, cuma 800 sekian KB, tidak sampai 1 mega. Insya Allah ini akan bisa sedikit membantu teman-teman ASN dalam merancang rencana aksi. Jadi kita coba buka, klik untuk aplikasinya. Oke. Ini tampilan awal dari aplikasi reaksi atau aplikasi rencana aksi SKP yang saya buat, yang saya rancang untuk memudahkan Bapak Ibu ASN dalam merancang rencana aksi SKP. Di sini ada menu auto fit baris, rencana aksi, template rencana aksi, dan nama folder. Kolom yang pertama yang perlu Bapak Ibu isi yaitu rencana hasil kerja atau RHK individu. Terus ini ada kolom Januari sampai Desember. Nah, saya contohkan ini untuk mengisi rencana hasil kerja individu atau RHK. Silakan Bapak Ibu membuka aplikasi SKP Bapak Ibu. Di dalam SKP Bapak Ibu ada rencana hasil kerja individu dan rencana hasil kerja pimpinan atau organisasi. Seperti ini. Jadi ini ada 6 RHK. Yang 5 itu RHK utama, yang 1 yaitu RHK tambahan. Jadi yang perlu diketahui bahwa dalam merancang RHK ini Bapak Ibu silakan memilih RHK yang diintervensi oleh atasan kepada kita yang sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Bapak Ibu. Kalau guru, tugas pokok dari guru yaitu untuk merencanakan, yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi atau penilaian. Ada lagi untuk perbaikan atau pengayaan. Yang berikutnya yaitu untuk pengembangan profesi, untuk wali kelas atau misalnya wakil kepala madrasah, bagian kurikulum, itu merupakan RHK tambahan. Kita lanjut ya. Jadi dari RHK yang sudah kita rancang tadi itu, ini kita copy paste di aplikasi tadi.
seperti ini ya, sampai selesai. Sampai ke RHK yang terakhir. Di klik kanan paste spesial, yang isinya saja yang kita paste. Ini RHK ini tergantung RHK masing-masing ASN Bapak Ibu ya. Nah, sekitar contoh saya ambil dari RHK teman yang guru. Nah, dari RHK individu ini nanti kita breakdown menjadi rencana aksi ya, sesuai dengan RHK ya. Misal untuk perencanaan ya, di sini rencana aksinya yaitu menggunakan kalimat kata kerja ya. Misal untuk perencanaan itu ada dua, yaitu perencanaan untuk semester genap dan semester ganjil ya. Dalam pelaksanaan semester genap berarti di sini Bapak Ibu ya, menyusunnya di bulan Desember ya. Kita scroll ke kanan untuk mencari kolom Desember. Desember ini kita ketik rencana aksi untuk pembuatan rencana aksinya ya, di bulan Desember, yaitu untuk membuat atau merancang perangkat pembelajaran. Di sini dalam bulan Desember ini untuk RHK nomor 1 atau RHK nomor 1 ini nanti ada aspek waktu 2 bulan, yaitu bulan Desember untuk pembuatan perangkat semester genap tahun sebelumnya ya. Misalnya di sini saya ketik untuk Desember membuat perangkat pembelajaran semester 6. Nah, ini otomatis nanti kolom akan menyesuaikan jumlah kalimat kata yang kita inputkan. Ini untuk yang semester 6. Ini mungkin bisa di copy. Kita copy untuk perangkat yang ganjil. Kita susun di bulan Juni. Di sini ganjil. Kalau misalnya ini udah terinput, maka nanti di kolom aspek itu akan terakumulasi sendiri. Jadi kalau tadi udah kita menentukan, jadi rencana hasil kerja itu yaitu menyusun atau membuat perangkat. Di sini saya asumsikan ya, pelaksanaannya untuk perangkat semester ganjil di bulan Juni ya. Nanti kita awali dengan proses pembelajarannya di awal Juli atau di akhir Juni ya. Untuk yang perangkat semester genap itu di bulan Desember ya. Untuk yang berikutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu menentukan target. Target ini hanya diisi di kolom triwulan. Jadi yang pertama kita coba untuk mengisi target, misalnya di sini dalam proses
membuat perangkat itu menghasilkan atau kuantitasnya itu apa ya. Jadi aspek kuantitasnya apa, misalnya di sini berapa ya. Jadi untuk targetnya misalnya ini saya buat untuk satu dokumen, misal kita mengajar akuntabis itu untuk satu jenjang atau kelas 7 misalnya, kelas 8 saja, jadi berupa satu dokumen. Nah, untuk satuannya kita tinggal klik pilih dokumen. Nah, di sini saya sediakan 2 dokumen atau laporan. Apabila lebih dari satu berarti untuk target misalnya ajar untuk akan hadis kelas 7, 8, 9 berarti ini ada 3. Yang berikutnya untuk semester genap pun juga 3. Di sini dokumen juga ya. Otomatis nanti ya, terakumulasi secara otomatis sistem bahwa nanti target kuantitas untuk tahunan di sini ada 6, dan untuk aspek waktu otomatis terisi 2 bulan ya. Nah, ini sangat memudahkan Bapak Ibu untuk menentukan target tahunan yang ada di SKP. Nah, seperti ini. Jadi untuk target ini kira-kira jadi tergantung dari rencana ASI dan nanti indikator kuantitasnya itu terukur ya, tidak asal-asal ngisi, termasuk juga aspek waktu di sini ya, kan otomatis bisa terdeteksi dari awal ya. Nah, seperti ini ya, itu nanti 2 bulan ya, otomatis ini 2 bulan. Ini perbedaannya cuma ini kemungkinan cuma mengajar di satu kelas saja, satu tingkat kelas ya. Yang berikutnya ini pelaksanaan dalam pembelajaran. Nah, dalam menyusun rencana aksi ini Bapak Ibu silakan untuk berpedoman pada KADIK atau kalender pendidikan ya. Jadi berapa pekan hari efektifnya dalam satu semester, nah, itu akan mempengaruhi rencana aksi. Jangan sampai di KADIK itu waktunya kita untuk penilaian akhir semester, tapi kita masih proses pembelajaran. Nah, ini saya contohkan ya, dalam faktanya. Nanti Bapak Ibu silakan melihat dari misalnya ini pasalnya untuk kegiatan pembelajaran di bulan Januari di sini ya. Misalnya Januari melaksanakan ya, pembelajaran Quran hadis ya. Di sini misalnya KD1 ya, KD1 itu ini nanti otomatis yang triwulan akan muncul sendiri ya. Misalnya yang kedua, misalnya Februari, nah, kita copy saja misalnya. Nah, ini misalnya ini KD2, KD3 seperti itu ya. Jadi sistem akan menampilkan ini ya, triwulan 1 akan terakumulasi dari isian mulai Januari, Februari, Maret. Target, nah ini karena kita melaksanakannya itu setiap bulan, maka kita harus ada bukti fisik kalau kita sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, bukti fisik ini bisa berupa jurnal harian guru ya, karena kita ini melaksanakan 3 bulan. Nah, di sini berarti targetnya itu cukup 3 ya, 3 dokumen. Nah, seperti itu ya. Nah,
masukkan lagi untuk yang April, Mei, Juni. Nah, misalnya ini 4, 5, 6 ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya ini kosong, tidak ada untuk yang bulan Juni, silakan. Nah, sekarang tinggal ini karena 2 bulan, jadi nanti targetnya ini 2 dokumen. Terus untuk Juli kita juga bisa mengcopy di sini. Misalnya satu lagi untuk semester ganjil. Oke. 2, 3, targetnya 3 bulan, ini 3. Oke, untuk Oktober juga kita pembelajaran sampai ini 3, saya 3 tadi ini 4, 5. Seperti itu. Nah, Desember kosong karena itu ada kegiatan untuk merancang atau yang lain. Nah, di sini ada 2 dokumen. Otomatis untuk RHK nomor 1, nomor 2 maaf. Nah, di sini akan muncul. Nah, berarti untuk proses pembelajaran target tahunannya yaitu 10 dokumen dilaksanakan dalam kurun waktu 10 bulan. Seperti ini otomatis akan ya. Nah, untuk yang berikutnya misalnya untuk penilaian, proses penilaian di sini misalnya dalam proses pembelajaran di akhir bulan atau akhir pembelajaran untuk KD itu ada pelaksanaan, penilaian untuk KD 1. Nah, seperti itu. Oke, itu. Nah, di sini juga karena 3 bulan kita melaksanakan penilaian, itu juga 3 dokumen yang harus kita siapkan untuk divisi. Ini kita perlu juga yang berikutnya. Ini misalnya ini KD 4, ini KD 5. Nah, di sini mungkin pelaksanaan akhir semester. Nah, ini ada 3 bulan kegiatan, berarti ada 3 dokumen yang harus kita siapkan. Ini juga ada penilaian Juli, September, kemudian tadi 1, tadi 2, tadi 3 dokumen yang harus atau menghasilkan 3 dokumen, itu bisa jadi di fisiknya. Nah, sedangkan untuk yang Oktober November di sini ada penilaian yang 4. Nah, ini
ini proses penilaian untuk semester gaji. Ini ada 3 dokumen. Nah, ini 12 dokumen. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk melanjutkan yang berikut. Jadi nanti dalam rencana aksi ini tidak ada bulan yang kosong tanpa ada kegiatan. Kalau misalnya kosong berarti Bapak Ibu tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan. Ya, jadi sama saja dengan kita tidak kerja. Ya, seperti ini. Ya, di era kamu 1 tidak ada kegiatan di Januari, Februari, Maret, tapi ada di RHK nomor 2 dan nomor 3 ada kegiatan. Itu tidak ada bulan yang kosong. Nah, aplikasi ini sangat membantu dalam merancang target tahunan yang ada di SKP 2020. Ya, ini saya hapus misalnya. Nah, ini setelah selesai, atau misalnya di sini ada kolom yang mungkin baris ya, yang lebarnya kurang sesuai atau ada yang tidak muncul, ini ada menu auto fit. Ini untuk menu menyesuaikan lebar baris dari masing-masing karakter. Ya, di situ akan muncul nanti kita benahi. Di sini ada trouble misalnya. Klik. Nah, otomatis ini akan lebarnya baris itu akan otomatis disesuaikan oleh sistem. Nah, selesai semuanya, kita anggap semua selesai untuk RHK yang lain ya. Ini pedomannya dalam merancang untuk target tahunan, jadi nggak ngawur ya. Jadi tidak ngira-ngira ya. Jadi tidak mengarang, jadi terukurnya dari rencana aksi yang sudah kita rancang selama 1 tahun. Jadi tiap bulannya atau nanti per triwulannya Bapak Ibu tidak usah repot-repot mikir lagi ngapain atau bagaimana, jumlah targetnya berapa. Ini akan tampak langsung di aplikasi ya. Setelah selesai ya, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu mengklik generate rencana aksi ya. Soalnya nanti dalam menginputan di aplikasi rencana aksi itu tidak bisa ya kan, ini kita copy langsung nggak bisa, jadi harus satu-satu. Misalnya ada 3 bulan kegiatan ya, berarti 1 per bulan, nanti kita copy masukkan ke sini ya. Kita klik tombol generate rencana aksi. Generate rencana aksi sudah selesai, cek pada menu template rencana aksi untuk melanjutkan. Kita klik di template rencana aksi. Nah, ini Bapak Ibu, ini hasil generate dari aplikasi tadi, dan nanti kita bisa copy paste di dalam rencana aksi atau rencana SKP dalam targetan tahunan. Terus saya contohkan misalnya di sini dalam rencana aksi ini SKP penilaian ya, karena ini saya contohkan ya bulan April berarti Mei, terlambat pada satunya 15 Mei, pada posisinya tanggal 22 Mei kita tambah metode penilaiannya yaitu
Mei. Nah, seperti ini. Nah, kita klik rencana aksi. Di sini ya, dari yang kita rancang tadi, untuk posisi sekarang yang bulan Mei kita cek bisa ada enggak kegiatan atau rencana aksi yang kita rancang tadi itu berada di bulan Mei. Nah, ini ada dua ya. Jadi ada dua kegiatan atau rencana aksi yang sudah kita rancang, yaitu yang pertama di sini di RHK nomor 2 ada yang namanya kegiatan melaksanakan pembelajaran. Ini kita copy ya, nanti kita paste di ini dua. Nah, targetnya itu otomatis satu dokumen. Oke. Ya, yang berikutnya, nah ini penilaian tadi nomor 3. Oke, ini klik, kita ceknya satu. Nah, selesai ya, itu cepet, jadi kita tidak usah mikir lagi, tinggal copy paste dari hasil aplikasi yang kita. Itu lagi Bapak Ibu, ini aplikasi mestinya kan di awal tahun sudah dilaksanakan, sudah ada mestinya. Jadi karena kesibukan saya tadi baru bisa memberikan tutorial. Jadi untuk langkah yang berikutnya di sini ada menu dashboard, yaitu untuk kembali ke menu awal dari aplikasi reaksi. Di aplikasi ini juga saya rancang ya untuk penamaan folder. Nah, itu ada klik menu nama folder. Nah, kalau kita tadi menginputkannya ini ada 3 RHK, maka nanti otomatis akan muncul di sini. Nah, ini akan jadi pedoman untuk kita membuat folder di Google Drive atau yang lain ya, penyimpanan virtual yang lain. Kita tinggal copy paste ini nama filenya, dan nanti di lain waktu nanti saya ada aplikasi, di Bapak Ibu cukup mengklik sekali RHK dan link ya, foldernya akan terbentuk sendiri. Jadi kita ketemu di tutorial yang lain ya, sudah saya siapkan, yaitu aplikasi untuk membuat folder untuk SKP secara otomatis, tidak manual lagi, dan juga ada aplikasi untuk membuat link dari masing-masing RHK secara otomatis juga. Jadi kalau misalnya kita punya RHK cuma 3 ya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya RHK-nya banyak, lebih dari 3 ya kan, terus di dalamnya juga ada folder subfoldernya lagi, yaitu tujuan 1, 2, 3, dan 4 ya, nanti akan kesulitan atau membutuhkan waktu dalam proses untuk membuat folder dan membuat link dari evidence seperti itu. Saya kira itu ya. Untuk kegiatan kalau misalnya dalam satu RHK 1 bulan itu ada beberapa, misalnya ya di sini saya contohkan misalnya aku analisis kelas 7A KD 1 ya. Nah ini terus ada lagi di sini, karena kita mengajarnya itu lebih dari 1 kelas ya, untuk rombel misalnya dalam kurun waktu 1 bulan ini kita ngajak kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya, untuk memasukkan RHK yang rencana aksi yang berikutnya ya, dari yang sudah ini kita
masukkan juga di bawahnya untuk supaya bisa pindah ke bawah. Ini ada tulisannya ya, tekan Alt Enter apabila rencana aksi lebih dari satu komponen. Tekan di keyboard tombol Alt dengan Enter. Nah, ini otomatis misalnya melaksanakan atau kita copy yang atas monggo. Nah, misalnya di sini untuk kelas 7 atau kelas 8 di satu juga misalnya. Nah, otomatis di sini akan bertambah. Kalau ini tidak sesuai kita klik auto fit. Nah, otomatis lebar sendiri. Nah, karena ini katanya 2, berarti target itu bisa menjadi bertambah 4 misalnya. Seperti itu. Itu juga di bulan-bulan atau di RHK yang lain seperti itu. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu untuk proses perencanaan target tahunan dan untuk mempermudah mengerjakan rencana aksi. Menyimpang klik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang bertanya atau ini silakan ya, nanti ada nomor WA yang bisa dihubungi kalau ada pertanyaan, konsultasi, bisa temukan di kolom deskripsi ya. Saya kira itu ya, tutorial kali ini. Selamat berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Assalamualaikum.